Baiklah, melanjutkan dari video sebelumnya yang saya sudah mengenalkan program terkait dengan GWR4. Pada video kali ini, saya juga akan melanjutkan yang video sebelumnya, yakni mengenai penggunaan Lingo ya. Jadi Lingo itu sendiri digunakan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Lingo itu merupakan suatu metode digunakan untuk melakukan analisis baik program linier maupun program nonlinier. Salah satu program nonliniernya adalah data development analysis yang digunakan untuk mengukur efisiensi ya, efisiensi suatu proses, entah apapun itu, bisa suatu proses di pabrik mungkin, ataupun bisa di perbankan, atau dalam hal apapun, di mana dalam proses perhitungannya itu disyaratkan ada output, ada output ya, gambarannya seperti itu. Nah, penggunaan Lingo 17.0 ini pernah saya gunakan penelitian tahun 2019, yakni mengenai perbandingan ya, sudah saya jelaskan perbandingan antara efisiensi Bank Syariah Mandiri sama Bank Mandiri. Saya tunjukkan bagaimana kalau kita mau menyusun makronya. Saya contohkan saja makronya seperti apa ya. Nah, ini saya tunjukkan sebentar. Sebentar. Jadi bentuk makronya akan seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah data yang saya gunakan itu hanya 12 kalau tidak salah. Dan makronya ini sebanyak ini. Ini hanya satu bank saja, makronya bisa sebanyak ini. Ya, jadi saya rasa kalau teman-teman nanti melakukan analisis dengan menggunakan DECCR, saya rasa teman-teman harus benar-benar memahami metodenya dengan baik ya, serta beberapa rumus yang digunakan dalam metode ini. Nah, saya contohkan misalkan bagaimana cara kita menjalankan dengan menggunakan Lingo ya. Saya contohnya seperti ini. Nah, saya copy di sini di bagian lembar kerjanya. Terus kemudian cara penyelesaiannya cukup sederhana. Yang penting teman-teman harus lebih teliti dalam menentukan makro programnya, dan cara analisisnya cukup sederhana. Klik solver, langsung solve. Nah, nanti akan keluar hasilnya. Hasilnya berupa nilai efisiensi itu terletak di bagian atas sendiri pada bagian objective value. Sementara di bawahnya nanti ada berupa iterasi. Ya, ini adalah pembobotan dari masing-masing variabel, ada value-nya. Terus kemudian ini ada beberapa variabel, yaitu variabel slack atau surplus. Kemudian ada dual price. Nanti untuk lebih jelasnya lagi kita bisa pelajari lebih mendalam di luar perkuliahan. Seperti itu saya rasa gambaran mengenai penggunaan software Lingo. Caranya cukup sederhana, yang penting teman-teman paham bagaimana cara menyusun makronya. Nah, ini yang cukup menjadi PR bagi teman-teman, bagaimana menyusun makro program dengan metode data development analysis. Ya, ini saya contohkan saja, ini hanya menggunakan data development analysis yang CCR. Karena data development analysis itu adalah metodenya tidak hanya CCR saja, ada yang agresif, ada yang BCC. Ya, nanti silakan teman-teman mau mempelajari apa, silakan. Nanti kita lakukan atau pembahasan lebih mendalam di luar jam perkuliahan ya. Terus berikutnya langsung saja kita masuk ke penggunaan metode atau software yang sering kita gunakan nantinya selama perkuliahan, yakni SPSL dan juga Minitab ya. Yang pertama adalah kita nanti akan bekerja dengan menggunakan SPSS terlebih dahulu. Oke. Nah, ya sebentar, ini proses masih loading. Jadi saya rasa teman-teman biasanya seperti itu, kalau SPSS cukup agak lambat ya untuk prosesnya. Nah, sebentar, kita tunggu tampilan dari SPSS sendiri. SPSS 16 for Windows ya. Nah, ini adalah berupa tampilan dari SPSS itu sendiri ya.
salah satu metode yang paling sering digunakan di jurusan manapun, saya rasa kita menggunakan software SPSS ya. SPSS itu adalah Statistical Product and Service Solutions, yang merupakan software yang digunakan oleh semua bidang. Software ini ternyata yang munculnya pada tahun 1968 yang digagas oleh Norma Haini ya. Kemudian ada juga Hull, ada Dale, dan kemudian pada tahun 1984 SPSS muncul dalam versi PC yang disebut SPSS PC Plus ya. Dan pada perkembangannya perusahaan ini melakukan pengembangan atau bekerja sama oleh IBM sehingga atau biasanya dalam produk pada softwarenya biasanya depannya ada IBM SPSS karena pada tahun mulai 2009 itu ternyata dikembangkan oleh perusahaan IBM dan dikenal dengan Predictive Analytics Software ya, serta bekerja pada sistem operasi Windows, Linux atau Unix dan MAC. Ya, gambarannya seperti itu saja. Nah, berikut ini adalah tampilan dari software SPS itu sendiri. Di sini kotak-kotak ya. Kalau teman perhatikan di sini ada kotak-kotak. Kalau teman-teman mengingat, sebenarnya kotak-kotak seperti ini kita tidak asing lagi dengan penggunaan program Excel. Karena saya rasa teman-teman dulu pada waktu semester sebelumnya di mata kuliah komputer mungkin sudah pernah dikenalkan mengenai Microsoft Excel ya. Jadi kita tidak pernah asing lagi. Nah, data view di sini yang teman-teman perhatikan terlebih dahulu adalah di bagian data view sama variable view. Coba kita klik ya. Kalau di data view kita klik, tampilannya akan kotak-kotak seperti ini. Sementara kalau variable view tampilannya akan berbeda, sedikit berbeda. Di sini kalau teman perhatikan ada name, ada type, ada weight, ada decimals, ada label, ada values, ada missing, ada column, ada align sama measure. Ya. Nah, di bagian data view ini digunakan untuk menginputkan angka atau menginputkan datanya. Data bisa data huruf, bisa data bisa data huruf ataupun kita bisa menggunakan data angka seperti itu. Nah, misalkan saya ingin menginputkan, misalkan di sini saya ingin menginputkan nilai. Misalkan saya ambil 7 mahasiswa nilainya. Misalkan di sini ada 86, kemudian 87, 52 misalkan, 64, 80, 74, berapa ya bedanya? 7 aja deh. 7 aja 7 mahasiswa misalkan di sini ada 90. Nah, kalau misalkan kita menginputkan angka, pasti di belakangnya akan muncul titik 00 karena dari SPS itu sendiri dia mengatur secara otomatis bahwa ada 2 angka di belakang koma. Nah, caranya nanti kita bisa menghilangkan angka 00-nya yang ada di sini, ya. Terus kemudian di sini kita ingin memasukkan nama-nama mahasiswanya, misalkan di sini adalah Joko, misalkan di sini misalkan Ria, di sini misalkan Heni, kemudian di sini adalah siapa ya, misalkan Tri mungkin. Terus kemudian di sini Ilham, perhatikan ya. Oke, terus kemudian adalah Joni, kemudian di sini adalah Amanah. Nah, kenapa di bagian Ilham sama Amanah di sini kita tidak bisa melengkapi? Karena kenapa? Karena ketika kita menginputkan Joko di sini, si kolom yang saya blok ini dia secara otomatis mengatur bahwa hanya 4 karakter yang bisa masuk ke dalam sel. Karena kalau di sini kan hanya 4 huruf, artinya hanya 4 karakter saja. Sementara kalau Ilham kita menggunakan 5 karakter, maka hanya Ilham saja yang bisa masuk. Karena dia mengatur sedemikian rupa supaya hanya 4 karakter yang masuk. Nah, caranya bagaimana kalau kita mengubahnya? Kita bisa masuk ke bagian variable view. Ya, di sini kalau misalkan kita ingin mengubahnya, tadi di kolom pertama di sini variabel 1 ada variabel 2. Di bagian variabel view kalau kita klik, di baris pertama ada var01, di bagian 2 adalah var02. Name ini digunakan untuk menamai. Misalkan di sini saya masukkan nilai ujian, coba nilai spasi ujian. Tidak bisa keluar. Kenapa? Karena di dalam SPSS itu spasi itu tidak bisa digunakan, sehingga kita menggunakan tanda underscore, nilai underscore ujian.
Kemudian di sini adalah nama mahasiswanya. Kita ketik mahasiswa. Oke. Nah, ketika kita kembali, maka di bagian data view di bagian atas akan muncul nilai underscore ujian sama mahasiswa. Ya. Nah, terus lagi, misalkan kita ingin mengutak-atik dari nilai ujiannya. Kita balik ke variable view, kita perhatikan di baris yang pertama. Ya, di bagian type di sini numerik. Kenapa numerik? Karena kita menginputkan angka, sehingga nanti munculnya tipenya adalah numerik, numerik. Nah, sementara di bagian width ini menunjukkan lebarnya. Nanti saya jelaskan saja di bagian kolom yang kedua. Di bagian variabel mahasiswa. Desimal di sini ini menentukan berapa angka di belakang koma. Misalkan saya ingin menambahkan misalkan menjadi 4 angka di belakang koma, tak ganti menjadi 4. Maka nanti ketika balik lagi ke data view, nolnya ditambah menjadi 4. Tapi kalau misalkan nolnya ingin hilangkan, berarti nanti desimalnya kita jadikan 0. Sehingga kita balik ke data view, nolnya hilang. Ya, tadi kan nolnya ada 2 angka, terus menjadi 4 angka di belakang koma. 0 kabeh papat, 0 kabeh loro dhisik, 0 kabeh papat, kemudian nolnya hilang. Ya, karena kita mengaturnya di pada bagian desimal. Ya, terus kemudian lagi yang ini yang label ini tidak perlu terlalu diperhatikan ya. Cukup yang diperhatikan adalah ini juga perlu kalau line itu hanya untuk menunjukkan orang ketikanku piring rata kiri, rata kanan, outline tengah. Misalkan tadi kan di contohnya data view, gue kan yang gue sisi sebelah kanan, sehingga kita ubah. Misalkan pengen yang gue yang tengah, kita ganti center, sehingga nah datanya menjadi di tengah. Terus balik lagi di variable view. Di misernya, miser ini kita klik ada scale, ordinal, nominal. Scale, nominal, ordinal ini adalah digunakan untuk menginputkan atau untuk menentukan skala datanya. Ya, skala datamu apa? Nah, berhubung di sini skala, jadi kalau misalkan nanti pilihannya, kalau misalkan skala datanya adalah kalau enggak interval atau rasio, kita bisa, jadi kalau datanya adalah interval atau rasio, biasanya kita menggunakan scale. Ya, kalau interval rasio kita menggunakan scale. Nah, berhubung di sini hanya nama, membedakan saja, maka dia di misernya, di bagian misernya, nah, maka misalkan di sini ya, di variabel kedua kan nama mahasiswa. Mahasiswa di sini berhubung kita menginputkannya adalah nama biasa, maka di bagian variabel view-nya, di sini nominal, karena hanya kita bedakan saja penamaannya. Nah, terus kemudian kita fokus di bagian baris yang kedua. Baris kedua di sini adalah di tipenya, di sini string. Karena kenapa string? Di sini ada banyak pilihan. Like misalkan nanti sih bu inputkan angka berarti numerik, like bu inputkan adalah huruf maka nanti string. Ya, terus kemudian width ini adalah menentukan berapa banyak karakter. Berhubung tadi di setting di awal itu kita menggunakan Joko, maka settingannya hanya 4 karakter, maka kita bisa tambahkan menjadi misalkan 8. Maka nanti Ilham kita bisa tambahkan jadi dia bisa masuk Ilham, terus amanah ya kan, jadi amanah. Kita garis untuk melihat data hasilnya seperti ini. Ya, di variable view, ini di sini live kita bisa ganti center mungkin. Nah, ini misalnya bisa ganti nominal, ordinal. Berarti kalau menggunakan huruf atau data huruf seperti ini, kalau nggak nominal ya bisa ordinal. Jadi teman-teman harus mengingat ya, mengingat materi mengenai skala data. Ya, seperti itu adalah gambaran mengenai cara menginputkan data dengan menggunakan SPSS. Ya.